mulia, perawan yang tiada bernoda. Hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepada-Nya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Ratu Surgawi, Engkau wanita yang sungguh terberkati. Ke atasmu dianugerahi berlimpah rahmat ilahi. Betapa dahsyatnya iman sejati yang Engkau miliki, dan Engkau sungguh kukagumi. Bunda penolong yang abadi, terbentang luas belantara duka dalam hidup kami saat ini. Kami tak kuasa melawan pandemi dan bencana yang bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya letih terkuras emosi. Ya, mungkin karena ulah kami yang tak berhenti berdosa. Mungkin pula karena kami gagal bertahan dalam doa. Namun Engkau ya Bunda, Engkau sungguh pendoa sejati yang tak pernah ditolak oleh Sang Ilahi. Engkau teladan iman kami yang tak pernah berhenti percaya padanya. Oleh karena itu ya Bunda, dengan rendah hati kami mohon, jadilah penolong abadi bagi kami. Amin. Yang
Selamat malam rekan-rekan muda dimanapun Anda berada, khususnya rekan-rekan muda yang berasal dari Paroki Katedral Ijen Malang. Kembali lagi kita bertemu dalam acara Katekese OMK yang rutin kita lakukan. Nah, di sini saya Winona akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Tapi di sini saya juga ditemani dengan beberapa narasumber dan juga Romo yang akan membantu memberikan peneguhan di akhir. Di sini ada Mas Erwin dan Mbak Vivit yang dua-duanya berasal dari lingkungan Santo Paulus, ya benar ya? Dan di sini juga ada Romo Joko Purnomo Okarm yang nantinya akan memberikan peneguhan dan pengarahan yang lebih mendalam mengenai tema yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang tema nih, tema yang akan kita bicarakan dan kita angkat dalam sesi katekese OMK pada malam hari ini tentunya nggak kalah menarik dari tema-tema yang sudah pernah diangkat sebelumnya. Kira-kira apa ya? Oke, tema yang kita angkat pada acara malam hari ini adalah kreasi orang muda paroki. Tapi sebelum kita melanjutkan acara kita yang selanjutnya, marilah kita mulai dengan doa terlebih dahulu agar acara kita berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Doa akan saya pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan limpahan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Khususnya karena kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan mengadakan katekese OMK dengan tema Kreasi Orang Muda Katolik. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar pikiran kami terarah sepenuhnya ke dalam materi yang akan disampaikan, agar kami pun bisa menjadi mengerti dan paham, terutama mengenai tema yang akan dibahas pada malam hari ini. Berkatilah pula teman-teman yang bertugas untuk memberikan sharing, dan Romo yang akan meneguhkan kita semua, agar kita semua dapat memetik sesuatu dari sesi pada malam hari ini. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, setelah berdoa, sekarang kita akan mendengarkan bacaan yang akan dibawakan oleh Mbak Vivit. Kepada Mbak Vivit, saya persilahkan. Bacaan kali ini diambil dari 1 Timotius bab 4 ayat 12 yang berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Baik, terima kasih Mbak Vivit. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi sharing aja ya. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri lagi secara lebih mendalam karena tadi di awal walaupun sempat disinggung sedikit, tapi mungkin supaya kita jadi lebih akrab lagi ya, supaya lebih kenal lagi. Mungkin bisa dimulai dari Mas Erwin, bisa memperkenalkan secara lebih mendalam. Baik, terima kasih Mbak Winona. Halo, selamat malam. Kaum muda Kota Malang, khususnya Paroki Katedral Ijen. Selamat malam, selamat berbahagia. Perkenalkan, nama saya Erwin. Asal saya dari lingkungan Santo Paulus. Saya merupakan seorang mahasiswa di Universitas Widya Karya Malang dan sekarang menempuh semester akhir. Doakan saya supaya cepat selesai. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Mas Erwin ini sebagai anak rantau ya, Anak rantau, sebagai ya. mahasiswa dari Universitas Widya Karya. Ya. Dan asalnya tadi dari Flores ya, Dari Flores, Nusa benar Tenggara sekali, Timur. Mbak Winona. Baik, kita beranjak ke Mbak Vivit, bisa memperkenalkan diri? Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Romo, selamat malam Winona. Perkenalkan, nama saya Maria Noviana Fitrianti. Biasanya teman-teman saya, orang lingkungan, manggilnya Vivit. Saya sekarang masih menjadi mahasiswi di Universitas Katolik Widya Karya Malang, semester akhir juga. Doakan semoga cepat selesai juga sih. Amin. Asal saya dari Kalimantan Barat.
Oke, jadi Mbak Vivit ini sama seperti Mas Erwin juga merupakan anak rantau, tapi Iya. bedanya ini berasal dari Kalimantan Barat ya. Iya. Nah, dua-duanya merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Widya Karya Malang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan sharing-sharing mengenai pengalaman-pengalaman pribadi dari Mas Erwin maupun Mbak Vivit mengenai tema kita yaitu kreasi orang muda paroki. Mungkin bisa dimulai dari Mas Erwin terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Winona Romo, selamat malam. Mbak Pipit, selamat malam. Berbicara mengenai kreasi dan inovasi di era pandemi, khususnya kamu muda ya Romo ya. Menurut hemat saya, OMK Kota Malang, khususnya Paroki Katedral Ijen sudah sangat-sangat luar biasa dalam berkreasi dan inovasi di tengah pandemi ini. Buktinya, saya saja baru bergabung beberapa bulan saya bergabung Romo, sudah begitu banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di OMK, khususnya dari lingkungan Santo Paulus, seperti KOR, paduan suara, dan masih banyak begitu lagi hal-hal lain yang saya ikuti di Malang. Dan saya rasa ini merupakan suatu pengalaman spiritual iman saya selama berada di Malang yang saya tidak pernah temukan di daerah saya. Entah karena saya mungkin juga dulu spiritualitas iman saya di daerah saya kurang begitu bagus, kurang begitu melakukan pendekatan terhadap kegiatan-kegiatan di gereja. Dan saya merasakan itu di Malang baru-baru saja ini Romo. Dan kejadiannya juga Romo itu secara tak sengaja. Saya ingin berbagi sedikit bagaimana kejadian awalnya saya mengikuti kegiatan di OMK. Awalnya dari teman saya namanya Santi. Mbak Santi, dia merupakan anggota lama di lingkungan Santo Paulus. Dia mengajak saya, katanya, Kak Erwin, mau nggak anterin saya ke paroki, ke Ijen? Saya bilang, ngapain? Saya mau ikut KOR katanya. Oke deh, saya anterin Pip Santi ke tempat latihan. Sesampainya kami di Widya Bakti di sebelah, tiba-tiba ketua lingkungannya apa saya? Santi, ini ya Erwin. Langsung katanya Bu Devi, iya Bu, ini Erwin. Lah, Bu, kenapa Bu? Kamu udah didaftar sama Santi jadi anggota lingkungan. Aduh, saya dijebak ini. Saya dijebak ya. Jadi saya merasa dijebak. Awalnya saya, waduh, gimana ya? Saya bingung. Tapi lama-kelamaan makin ke sini, saya merasa saya memiliki gereja begitu. Maksudnya, tanpa saya pun gereja hanya sebatas gedung kosong yang sifatnya hanya rutinitas untuk kaum muda sebenarnya. Khususnya untuk kaum muda, seperti itu. Terus, sesampai saya di lingkungan itu, saya berbagi dengan teman-teman lingkungan. Saya sempat kemarin waktu ada kegiatan dari OMK Paroki yang dilaksanakan hari Minggu, 2 minggu lalu, Romo. Saya berbagi juga dengan teman-teman OMK mengenai pengalaman kami di daerah saya, khususnya keuskupan saya. Di keuskupan saya, Romo, ada satu pola baru yang dilakukan oleh keuskupan, bagaimana kaum mudanya ketika ingin menikah, jadi harus mengikuti kegiatan OMK dulu baru bisa dilayani oleh gereja. Ini kan merupakan satu hal baru dalam gereja ketika gereja harus melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menggali spiritual iman dari kaum muda itu sendiri yang terangsur-angsur dan sifatnya udah apatis kalau menurut saya. Tapi saya temukan di Malang ini kreativitas dan inovasi anak muda ini sangat luar biasa dan ini menjadi pengalaman iman saya yang akan saya bawakan ke depannya nanti di daerah saya untuk adik-adik saya, entah nanti anak saya atau seperti apa. Kira-kira seperti itu Mbak Winona yang saya dapat bagikan dari Romo. Berarti memang berawal dari ketidaksengajaan Iya, ya, berawal dijebak dari istilahnya ya. Benar sekali. Jadi secara tidak sengaja tapi lama-lama menemukan kecintaannya terhadap kegiatan-kegiatan gereja dan Iya, benar memiliki terhadap gereja Rasa gitu ya. memiliki terhadap gereja. Berarti memang kegiatan-kegiatan atau kreasi-kreasi orang muda di paroki asalnya Mas dan di sini memang berbeda ya. Iya, sangat Memang berbeda. di sini lebih aktif berarti. Di sini lebih aktif.
Mungkin dulu sempat ada keaktifan kreasi orang muda di Oh, iya. parokinya Mas, tapi sekarang tidak berlanjut atau memang dari dulu sudah tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu? Sering ya Mbak ya. Eh, Kalau kegiatan-kegiatan memang masih ada, tapi untuk menumbuhkan rasa spiritus iman di anak-anak muda itu semakin kesini semakin berkurang karena mungkin karena banyak anak muda yang lebih suka game, lebih suka kepada hal-hal yang terbaru sekarang karena era digital ini menjadi tantangan juga bagi gereja khususnya untuk kaum muda bagaimana membatasi hal-hal yang sifatnya seperti itu dan lebih mengarahkan anak muda ke hal-hal yang positif. Memang kita tidak bisa melegitimasi bahwa hal-hal yang sifatnya digital itu ada yang semuanya negatif tidak ya. Tapi bagaimana peran gereja, bagaimana peran kaum muda menggali potensi-potensi itu sehingga gereja tidak hanya sebatas rutinitas. Kita pergi gereja hanya untuk pergi gereja, hanya untuk berdoa dan tapi bagaimana kaum muda menjadi suatu tolak ukur, menjadi akar dari semangat iman akan gereja itu sendiri, kira-kira. Dan juga saya punya sedikit sharing Romo mengenai kegiatan kami di gereja tentang kreativitas dan inovasi. Mungkin dulu, tapi sifatnya kontekstual kalau kami Romo. Jadi kalau ada hari-hari besar, baru anak-anak mudanya begitu datang dan care dan melakukan hal-hal besar begitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Winona. Berarti memang akar permasalahannya bukan di tidak adanya kegiatan, Iya, tapi semangat dan minat dari orang-orang mudanya itu sendiri ya. benar sekali, benar Berarti sekali. memang dari gereja Benar sendiri sekali. sebenarnya sudah memberikan fasilitas, memberikan Iya. bantuan-bantuan gitu Iya, ya. benar sekali. Oke, beranjak dari Mas Erwin, kalau dari Mbak Vivit gimana nih? Mungkin ada pengalaman pribadi mengenai kreasi orang muda paroki yang mungkin sama atau berbeda bisa diceritakan? Oh iya, sebelumnya aku juga di paroki terutama di lingkungan itu baru aktif Romo Mbak Winona sekitar 2 bulanan. Itu pun diajak sama Mas Erwin waktu itu. Iya. Nah, Benar sekali. kalau kalau cerita dari akunya itu waktu aku di Kalimantan Barat, keterlibatan orang muda di parokinya aku itu seperti setiap ada acara BKSN yang belum pernah aku temukan di Malang, BKSN atau masa Advent menjelang perayaan Natal itu orang-orang mudanya ini buat acara untuk memeriahkan seperti pawai atau perarakan keliling kota gitu. Karena aku juga kan anak asrama putri, aku ikut terlibat waktu itu. Itu yang buat happy-nya di situ gitu. Aku merasa lumayan kreatif juga. Terus waktu setiap ada Paskah atau pemberkatan gereja itu orang-orang mudanya menampilkan karya seperti tarian daerah setiap kali persembahan seperti itu menarik perhatian juga, menarik minat juga gitu. Begitu Mbak. Jadi memang ada perbedaan ya dari paroki asalnya Mbak Vivit sama Mas Erwin. Iya. Kan dua-duanya sama-sama anak rantau nih. Iya. Tapi bedanya kalau dari Mbak Vivit di paroki asalnya sendiri sudah cukup aktif ya, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih aktif daripada di sini. Kegiatannya banyak yang berbeda lah daripada di Iya. sini. Sedangkan untuk di paroki asalnya Mas Erwin, itu justru semangat dan minat dari orang mudanya ini sangat-sangat sedikit, sangat-sangat menurun sampai harus diberi kebijakan baru dari gereja seperti yang sudah disampaikan tadi Benar oleh sekali. Mas Iya. Erwin begitu ya. Iya. Jadi memang dalam tema kita pada malam hari ini yaitu kreasi orang muda paroki, nanti akan diberikan peneguhan secara lebih mendalam oleh Romo Joko, tapi sebelumnya akan ada sedikit persembahan. Seperti tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Vivit, di tempat daerah asalnya ada tari tradisional seperti Iya, itu ya. tari tradisional. Nah, di sini dari OMK Paroki Ijen juga punya. Jadi kami juga ada sebuah kreasi yang dikembangkan dalam paroki kami, yaitu tari remo yang akan kami saksikan bersama, yaitu tari remo yang dipersembahkan khusus oleh OMK Paroki Ijen. Mari kita saksikan bersama.
Keren banget ya penampilannya. Jadi memang dari seperti yang sudah disampaikan oleh sharing Mas Erwin, Mbak Vivit, mungkin kita bisa lihat bahwa adanya penurunan semangat dan minat, tapi bukan berarti bahwa sudah tidak ada sama sekali kreasi-kreasi dari orang muda. Benar sekali. Nah, dalam acara selanjutnya kita akan diberikan peneguhan, pengarahan secara lebih mendalam oleh Romo Joko Purnomo Okarm agar kita lebih mengerti, kita sebagai orang muda lebih paham terhadap tema kita khususnya ya, yaitu kreasi orang muda paroki. Jadi selanjutnya saya berikan waktu dan tempat bagi Romo Joko. Silakan Romo. Selamat malam Erwin, Malam, Vivit, Romo. Winona, Malam Romo. Malam. dan adik-adik UMK dimanapun kalian berada. Sadar atau tidak, ya, dalam diri kaum muda itu ada sekian banyak potensi, ya, sekian banyak kemampuan yang terpendam, yang merupakan kekayaan
baik itu kekayaan bagi dirinya sendiri Ya. sebagai pribadi, tentu juga menjadi kekayaan bagi masyarakat sekitar, bangsa, khususnya juga gereja. Nah ini perlu kita sadari. Jadi dalam diri OMK kaum muda ada sekian banyak potensi yang terpendam, ya, yang menjadi kekayaan bagi dirinya, tetapi juga kekayaan bagi masyarakat sekitar, bangsa, dan gereja. Nah, itu adalah anugerah yang perlu dikembangkan. Nah, memang seringkali orang muda itu hanya berpikir tentang saya ingin bebas, saya tidak ingin dikekang oleh ini dan itu. Ya. Pokoknya happy gitu ya. Ya. Nah, dengan semuanya itu kaum muda tidak jarang lupa bahwa dalam dirinya itu ada sekian banyak potensi kekayaan yang perlu dikembangkan, yang sangat penting untuk masa depannya. Ada sekian banyak, sangat banyak, bahkan sangat banyak. Nah, memang pada akhirnya ini tugas OMK sendiri ya, untuk mengembangkan potensi itu, tetapi juga disadari ya, ketika kita bicara tentang OMK, orang muda Katolik, ya, tugas gereja ya, dalam diri gembalanya, ya, para uskup, imam, lalu dewan paroki, ya, orang-orang dewasa yang harus juga terpanggil untuk membantu kaum muda ini ya, melihat kekayaan yang ada dalam dirinya, ya. Supaya dengan demikian nantinya benar orang muda ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih kreatif. Ini penting karena apa? Karena bagaimanapun juga kaum muda perlu mempersiapkan diri menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk menghadapi masa depannya, ya, situasi zamannya, Ya. dan itu tidak mudah. Maka orang muda ya, dengan bantuan para pembimbing, pembina, ya, harus dibantu untuk mengungkapkan, untuk mewujud nyatakan kekayaan-kekayaan pribadi yang terpendam dalam dirinya selama ini, yang mungkin tertidur atau mungkin tidak disadari. Nah, di sanalah pentingnya suatu kreativitas yang dirancang, dipersiapkan, direncanakan dengan baik ya, oleh gereja sebagai bentuk pendampingan terhadap kaum muda yang sungguh disadari oleh gereja juga menjadi harapan gereja masa depan. Nah, tanpa itu kita tentu mungkin secara ekstrim ya akan menangisi katakanlah situasi kondisi gereja masa depan yang seakan-akan tidak dipersiapkan sejak dini dalam diri kaum mudanya itu. Jadi penting untuk menyadari potensi yang ada dalam diri kita, lalu mengungkapkannya dalam berbagai macam kreasi. Nah, kalau itu kita sadari, lalu dalam pendampingan mulai diwujud nyatakan, maka kaum muda perlahan-lahan akan menemukan jati dirinya. Oh, saya punya talenta ini, oh saya punya bakat ini, oh ternyata saya punya kemampuan ini. Yang semuanya itu penting untuk masa depannya. Ya. Lalu kenapa berkreasi itu penting?
Juga salah satunya dengan kreasi itu orang dibantu untuk apa ya? Membentuk, katakanlah tanpa disadari, berelasi dengan orang lain gitu ya. Saya bisa menari, yang ini juga bisa menari. Ayo kita menciptakan suatu tarian yang baru, katakan, yang tidak hanya sendiri tetapi beberapa orang di sana. Oh, saya punya talenta ini, kemampuan ini. Oh, si Erwin punya kemampuan yang lain. Rasa-rasanya kalau digabung, lalu dipadu, lalu ada kerjasama di sana, semakin bagus. Nah, tanpa disadari orang-orang yang kreatif ini membentuk, katakanlah, jaringan satu sama lain, relasi satu sama lain, saling memperkaya satu sama lain, sehingga sekali lagi ya, orang semakin dilengkapi oleh sesamanya satu sama lain. Nah, lagi-lagi semuanya itu akan membentuk ya, kalian yang sedang berkreasi itu sedang mengungkapkan segala potensi yang ada dalam diri itu, pada akhirnya sungguh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Ini yang penting gitu ya. Itu yang bisa saya katakan. Banyak sekali di sini, syukur ya, pembina OMK di sini orang yang sangat kreatif gitu ya. Bapak Yosep ini dia sendiri banyak berkreasi ya, lalu tidak menyimpannya sendiri ya, tetapi digunakan untuk mendampingi, untuk menggali, untuk menunjukkan kepada orang muda Katolik yang ada di katedral ini, oh kamu ini lo punya ini ya. Kamu itu lo punya kemampuan ini, kamu lo punya bakat ini. Semuanya itu bisa dipersembahkan, bukan hanya untuk kegiatan gereja tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah itu, ada yang tari tadi, ada yang menyanyi mungkin ya, ada lagi apa, latihan musik gitu ya. Lalu juga nanti bisa dikembangkan ya, OMK mulai terlibat di bidang kerohanian ya. Ada KUR OMK, lalu sekarang juga banyak ya tugas sebagai lektor, pemazmur ya, di katedral ini banyak sekali diwarnai oleh orang muda. Nah, nampak di sana dan itu penting. Ya. Untuk OMK sendiri sebagai sarana untuk mengungkapkan, mewujud nyatakan apa yang ada dalam dirinya, tetapi juga untuk regenerasi wajah-wajah gereja di masa yang akan datang. Itu. Baik, terima kasih Romo. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran saya dan mungkin juga muncul di pikiran Mas Erwin dan Mbak Vivit. Mungkin saya yang menanyakan duluan ya. Dari awal sampai akhir kita membicarakan tentang orang muda, kreasi orang muda paroki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan orang muda? Bagaimana batasan-batasan yang ada dalam orang muda? Apakah itu berdasarkan umur atau bagaimana, Romo? Iya, secara singkat mungkin bisa begini ya. Siapa sih orang muda itu? Tentu secara spontan orang akan menjawab ya mereka-mereka yang ada pada usia yang sangat muda, yang masih muda ya. Itu tentu jawaban praktis gitu ya. Ada lagi yang mengatakan, loh enggak begitu, bukan hanya itu. Ya pokoknya semua orang yang berjiwa muda gitu ya. Baik, tetapi ketika kita bicara tentang orang muda Katolik, tentu yang dipikirkan adalah anak-anak muda dengan batasan usia tertentu ya. Kalau kita membaca-baca buku gitu ya, ada banyak sekali kategori rumusan usia berapa sih orang muda itu. Ada yang mengatakan oh orang muda itu orang-orang yang usianya sekitar 15 tahun sampai 21 tahun. Itulah orang muda. Ada lagi yang mengatakan oh orang muda itu dalam rentang usia 15 sampai 40 tahun. Ada juga.
organisasi pemuda menetapkan itu. Iya. Lalu pemerintah sendiri membuat batasan, orang muda itu dalam rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun gitu ya. Iya. Lalu kalau kita membaca-baca juga, kalau tidak salah ini KWI sendiri, Konferensi Wali Gereja sendiri menetapkan, yang disebut orang muda itu adalah mereka-mereka putra-putri gereja dalam rentang usia 13 sampai 35 tahun. Lalu Keuskupan Malang sendiri dalam buku ini, Pedoman Pastoral Keuskupan Malang ini memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan orang muda Katolik itu mereka-mereka yang ada dalam rentang usia 18 sampai dengan 25 tahun. Ada perbedaan-perbedaan. Tetapi saya boleh mengatakan tidak terlalu jauh ya. Hampir semuanya kalau mau disimpulkan itu ya sekitar 15 sampai 30 40 tahun lah. Iya. Dengan catatan yang 40 tahun itu, 30 40 tahun itu mereka yang belum menikah. Ya. Kalau sudah menikah tentu akan langsung disebut mereka sudah masuk kategori orang dewasa itu ya. Iya. Itu. Jadi rentang usia sekitar 15 sampai katakanlah 30, 35, 40 lah tahun dan belum menikah. Ya. Itu yang disebut orang muda Katolik. Baik, begitu Romo. Jadi memang untuk batasan-batasan dari orang muda sendiri sebenarnya ada banyak versi. Iya. Cuman kalau disimpulkan sekitar ya 15 sampai 30, 40 tahun lah. Dengan catatan mereka-mereka yang belum menikah. Iya, benar sekali. Baik. Kemudian tadi saya juga sempat berpikir karena memang tema yang kita bahas tentang orang muda ya. Iya. Tapi setelah saya pikirkan dan renungkan, sepertinya orang muda ini atau remaja memiliki peran yang penting. Tapi sebenarnya apa sih Romo peran dari kita sebagai remaja dan sepenting apa sampai sepertinya gereja memberikan perhatian khusus terhadap remaja atau orang muda? Ya. Gereja melihat bahwa kehadiran kaum muda itu sangat penting ya, dalam hidup gereja, menggereja. Ya. Karena bagaimanapun juga mereka-mereka inilah, kalian-kalian inilah yang akan menjadi wajah gereja di masa yang akan datang. Bapak Suci, Bapak Paus Yohanes Paulus II, katakanlah secara sederhana pernah mengatakan begini, kalian kaum muda Katolik, kalian adalah harapan gereja di masa mendatang. Tetapi juga beliau mengatakan masa mendatang itu adalah milik kalian. Kalian memiliki harapan-harapan akan masa yang akan datang ini. Masa yang akan datang adalah milik kalian. Kepada kalian masa yang akan datang itu dibebankan. Itu seruan Bapak Suci. Menarik memang ya. Masa yang akan datang adalah tanggung jawab kalian. Maka gereja sangat menyadari kehadiran remaja, orang muda Katolik itu sangat penting. Sekali lagi ada banyak potensi di sana yang bisa dikembangkan ya, demi semakin lebih baiknya hidup gereja di masa yang akan datang. Dan itu sekali lagi tugas gereja, para bapak uskup, para imam, ya, para senior kita untuk mendampingi orang muda. Kalau di sebuah paroki itu ya tidak ada orang mudanya,
bisa dipastikan bahwa paroki ini semakin hari semakin lesu gitu ya. Iya benar. Semakin lesu, tidak punya gairah gitu ya. Karena ya begitu-begitu saja. Iya. Tapi begitu di paroki itu ada begitu cukup banyak orang mudanya dan didampingi betul, maka suasana hidup menggereja di paroki itu lain sama sekali. Ada entah apa sajalah, ada sesuatu yang bisa diungkapkan di sana. Gitu ya. Pertanyaannya memang apa ada Romo paroki yang nggak ada orang mudanya? Loh ada, banyak. Contoh ya, kalau paroki itu ada di pinggiran kota, katakan ya, paroki kecil di pedesaan, itu bahayanya ada di sana. Karena apa? Nanti begitu lulus SMP itu usia berapa itu ya? Pokoknya usia-usia sebelum 14 ya, lulus SMP 15 gitu ya. Iya. Nanti dia sekolahnya sudah keluar dari paroki itu. Nanti katakanlah sampai kuliah gitu ya. Nah setelah kuliah nggak balik lagi. Iya. Jadi anak mereka itu di paroki itu pokoknya ada anak itu hanya balita sampai usia 15 atau 14 Remaja. ya. Itu pun mungkin kurang terdampingi, lalu ya gitu. Ya suasana kehidupan berparokinya ya datar-datar begitu ya. Iya. Menjadi lain memang yang harus disyukuri ini kan paroki-paroki kota gitu ya. Iya benar. Nah, karena mendapatkan anak yang sudah besar ya. Bahkan kadang-kadang mendapatkan anak-anak yang dari desanya itu sudah didampingi dengan baik, besar sedikit, sekolah di kota lah menjadi milik paroki kota itu gitu ya. Nah, seperti di Malang sekarang ya. Kalian dulu masih kecil di kampung kalian sendiri-sendiri itu. Kurang menyadari itu. Benar. Tetapi ketika kalian sudah jadi OMK mahasiswa, dalam tanda petik kalian menjadi miliknya paroki katedral. Benar. Mewarnai paroki katedral, aktivitas paroki katedral itu. Iya. Jadi penting memang kehadiran orang muda Katolik itu. Dan gereja tentu sungguh-sungguh berusaha untuk mendampingi. Ya. Di katedral ini sungguh menyadari hal itu, ingin mempersiapkan ya, aktivis-aktivis kaum muda ya, yang disadari betul sangat penting nanti bagi keberlangsungan gereja. Ya. Mungkin istilahnya itu mungkinlah ya, kalau didengar itu kok berlebihan gitu ya. Tetapi menarik memang dan bagus menurut saya. Ada di katedral ini namanya Dewan Pastoral apa Winona? Orang Muda Katolik gitu ya. Iya. Atau apa itu? Jadi Pastoral. Dewan Pastoral gitu ya. Saya dulu mendengarnya itu juga agak kaget-kaget. Ada Dewan Pastoral kaum muda atau orang muda Katolik. Tetapi rupanya arahnya ke sana. Ya, supaya orang muda ini sejak dini diajak, dilibatkan. Ya. Lalu mereka juga dimasukkan ke dalam 5 bidang tugas gereja gitu ya. Ditempatkan di Dewan Pastoral Paroki gitu. Jadi mulai boleh mendengarkan, begini ya, begini ya. Nah, ini menjadi bekal tersendiri bagi kaum muda itu. Nah, dan komitmen paroki ini seperti kalau kalian sadari gitu ya, coba lihat setiap kali sekarang ini ya, ada misa kudus, siapa lektornya, siapa pemazmurnya. Praktis banyak sekali yang tampil anak-anak muda. Nah sekarang lagi banyak lingkungan mahasiswa ya, kur dari kelompok mahasiswa Kanjuruan katakan itu ya. Kur dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam lingkungan katakanlah Paulus atau Kristoforus atau Ignatius atau mana ya. Banyak sekali di sini orang muda yang datang menimba ilmu di Malang ini. Yang juga menjadi sebenarnya kekuatan luar biasa kalau ini digarap betul itu menjadi
sesuatu yang luar biasa bagi paroki ini. Dan ini memang sedang dipikirkan, ya, mencari, menemukan anak-anak putra-putri gereja yang selama ini mungkin belum tersapa. Belum tersapa itu mungkin karena anak-anak ini belum tahu kemana harus memberitahu bahwa kami ingin bergabung dengan lingkungan, mungkin belum tahu, nggak tahu caranya. Atau juga dari keterbatasan kami, para pengurus lingkungan untuk menemukan mereka kalian-kalian yang dari berbagai macam daerah ini. Tapi geliatnya sekarang sudah mulai cukup banyak gitu ya. Saya mengikuti senang sekali beberapa orang muda Katolik, ya, para mahasiswa yang menimba ilmu di Kota Malang ini, ya, mulai berjumpa satu sama lain lalu mulai terlibat. Lalu di paroki Langsep katakan, di sana pastor paroki memikirkan ada lingkungan mahasiswa, lingkungan khusus baru, ya, itu untuk mewadahi para mahasiswa putra-putri gereja yang menimba ilmu di Malang yang ada di paroki itu. Ada banyak cara yang sedang dipikirkan, karena pentingnya kehadiran, keberadaan orang muda ini bagi gereja. Baik, berarti memang sebagai orang muda ini kita memiliki peran yang sangat-sangat penting ya, karena kita merupakan masa depan dari gereja. Jika semangat dari orang mudanya saja nggak ada, hilang, berarti tidak ada keberlanjutan dari gereja. Iya, benar. Ini dari tadi yang ngomong cuma saya sama Romo. Mungkin Mas Erwin, Mbak Vivit ada yang mau ditanyain, mumpung ada Romo di sini bisa bertanya-tanya dengan leluasa supaya rekan-rekan muda di rumah juga bisa lebih mengerti tentang tema kita pada malam hari ini. Bagaimana Mas, Mbak? Iya, terima kasih Mbak Winona. Saya rasa tadi apa yang disampaikan oleh Romo itu sudah satu gambaran yang sangat cukup luas ya. Bagaimana kaum muda itu merupakan bagian dari gereja dan bagaimana gereja itu adalah mewariskan kehidupan spiritual iman gereja itu kepada kaum muda. Itu sangat bagus sekali digambarkan oleh Romo, luar biasa sekali. Dan untuk pertanyaan saya kira tidak ada, tapi cuma sedikit tambahan Romo ke depannya, bagaimana gereja Ijen khususnya bisa memfasilitasi kaum muda yang datangnya dari luar. Karena jujur saja Romo, kalau tanpa ketua lingkungan saya Bu Devi, lingkungan Paulus kemarin menggali, mencari dan membangunkan kami yang sedang tidur ini, karena betul kami ini kan di kosnya kerja tidur saja Romo, kampus tidur, tapi luar biasa sekali ketua lingkungan kami itu menggerakkan anak-anak muda kami, bahkan mencari Romo, dan itu salah satu dasar yang menguatkan saya bahwa benar kaum muda itu merupakan bagian dari gereja dan muda itu adalah akar rumput dari gereja itu sendiri. Tanpa kaum muda, gereja itu yang gedung biasa yang sifatnya rutinitas untuk dihadiri. Kira-kira seperti itu Romo dari saya. Iya. Terima kasih Mas Erwin. Dari Mbak Vivit mungkin? Seperti yang kita tahu ya sekarang Romo ya, lagi masa pandemi ini semua kegiatan itu dibatasi ya. Kita sendiri merasakan kita mau ke gereja itu jaga jarak, terus harus ikutin protokol kesehatan, harus daftar online juga. Iya. Iya. Bener Romo, iya. Iya. Nah ini Romo yang mau saya tanyakan itu apa saja sih peran gereja untuk mendukung keberlangsungan kreativitas orang muda Katolik, terutama di masa pandemi ini? Ya, begini. Pertama dari Erwin tadi ya. Iya Romo. Keuskupan Malang ini sangat memikirkan ini pendampingan bagi orang muda Katolik, khususnya para mahasiswa yang menimba ilmu di Kota Malang ini. Ada banyak.
sangat banyak bahkan gitu ya. Tentu pertama-tama Keuskupan menunjuk seorang imam ya menjadi pelayan kampus gitu ya, kampus ministry gitu ya. Itu ada Romo Andi Wibowo di sana. Iya. Tetapi tentu dengan sekian banyak mahasiswa di sekian banyak kampus gitu ya, Iya, Romo. tentu tidak tertangani gitu ya. Maka dibentuk tim pastoral para mahasiswa Katolik Iya. khususnya dari perantauan gitu ya. Di sana ada Frater Montfort, ada Romo Niko SCDD, Iya. lalu ada perwakilan biarawan-biarawati Iya. yang direkrut oleh Frater Montfort dan Romo Niko ya, untuk menjadi tim pendamping para mahasiswa orang muda Katolik dari rantau yang sedang menimba ilmu di sini. Ini baru berapa ya? Dua tahun terakhir ini. Iya. Sudah mulai diwujudkan. Benar. Ya sudah mulai ada geliatnya gitu ya. Iya, kami bersyukur. Juga seperti saya katakan tadi di Paroki Langsep, pastor parokinya cukup giat untuk memikirkan itu. Lalu di katedral ini memang terus diserukan kepada para ketua lingkungan, ya khususnya di lingkungan-lingkungan yang berdekatan dengan kampus, gitu ya. Di sana terus mencari. Ya. Itu sehingga nanti harapannya ketika ada sapaan tentu juga mereka semakin bisa ditarik untuk terlibat. Ya beberapa kali muncul dalam foto ini mahasiswa-mahasiswi di lingkungan ini yang selama ini mungkin mau ke gereja sulit karena belum dikenal, apalagi ketika misa online harus daftar, sempat pernah ditolak karena nggak daftar, bukan nggak mau tetapi nggak tahu bagaimana harus daftarnya itu ya. Mekanismenya seperti apa? Ternyata dengan kegigihan ketua lingkungan mereka bisa dikumpulkan, mereka diajak bersama-sama kumpul, lalu berlatih bernyanyi, lalu ternyata bisa melayani dalam Ekaristi Kudus dengan sangat baik. Nah itu, Ya, Romo, itu sungguh menyenangkan. Kedepannya tentu kami berharap banyak pada tim itu, ya, tim yang diketuai oleh Frater Montfort dan juga Romo Niko dalam koordinasi dengan kampus ministry Romo Andi. Ya. Kalau ini bisa bersinergi itu, nah harapan-harapan seperti yang dirindukan Erwin tadi bisa lambat laun bisa terjawab. Amin. Terima kasih. Lalu Vivit itu ya, bagaimana ya di masa pandemi ini? Ya memang kita ini serba repot karena pandemi gitu ya. Iya. Karena kita ada kerinduan tetapi dibatasi dengan protokol kesehatan macam-macam. Tapi begini, kalau kita punya kerinduan untuk berkumpul satu sama lain, ya, maka dalam situasi sulit ini tentu kita tetap bisa melakukan sesuatu. Ya. Mungkin Vivit, kamu kos di mana? Di Gading Pesantren Romo. Gading Pesantren. Iya. Di sekitar situ ada berapa OMK nih? Ada enggak? Ada sekitar apa ya? Banyak Romo kalau di Lumayan Gading. juga. Katakanlah banyak gitu ya. Iya. Bisa mungkin ayo membuat kegiatan yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit-sulit. Apa itu? Seperti kemarin katakan ya. Ayo kita entah 5-6 orang, ya, setiap 5-6 orang itu berdoa bersama, rosario bersama. Ayo kita 5-6 sampai 8 orang, itu sebatas itu pasti rumah-rumah masih cukup gitu ya. Iya. Dengan prokes itu novena bersama. Ya, gitu ya. Ayo kita 3-4-5 orang yang berdekatan ini membuat kegiatan yang di luar kerohanian, entah apalah yang bisa dibuat untuk orang lain, gitu kan. Ada banyak sebenarnya. Sekarang ini soal ketahanan pangan itu ya. Bisa saja kalian 3-4-5 orang
ayo kita membuat sesuatu apa, menunjukkan kepada orang-orang di sekitar, karena ini masa pandemi gitu ya. Iya. Ayo ini kita membuat katakanlah tanaman sayur-sayuran di polybag gitu ya, atau hidroponik atau aquaponik yang sederhana-sederhana di depan kos kalian, lalu dilihat orang, oh iya ya bisa begini ya, oh iya bisa begitu ya. Iya benar. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di samping yang tadi itu. Yang di paroki ini ada kegiatan kalau Senin apa? Senin itu orang muda Katolik latihan apa itu ya? Kur ya? Ada latihan kor, ya. Latihan kur, lalu Selasa itu latihan band, Rabu itu tari ya atau apa? Iya, kalau nggak salah Romo. Itu tetap disediakan. Disediakan ruang ya, Tetap Romo ya. disediakan. Itu. Baik Romo, terima kasih. Itu yang bisa dibuat ya untuk Ya. mendampingi kalian. Saya senang juga sih. Mungkin untuk skala lebih besar, ayo yang di tempat kos atau mana ada wifi atau apa, ya. Yang di sini berkumpul 8 orang, tetapi nanti yang ikut lewat Zoom atau apalah itu ya, dengan kecanggihan sarana komunikasi itu bisa juga itu dilakukan oleh 20 atau 25 orang gitu ya, Iya. macam-macam begitu ya, Iya Romo. gitu. Dan sekarang ini banyak hal yang dimungkinkan untuk kita lakukan ya, itu dengan medsos yang semakin canggih, Semakin katanya, canggih ya. Benar. Itu Terima kasih Romo ya. Berarti memang sebenarnya fasilitas-fasilitas sudah diberikan oleh gereja, namun memang semuanya harus sama-sama berusaha, semuanya harus sama-sama terlibat aktif, mencari atau mungkin juga mengajak teman-temannya. Seperti tadi juga saya sempat mendengar Mas Erwin mengajak teman-temannya untuk ikut aktif ya, Iya. teman-teman OMK dari Benar. lingkungannya, benar ya Mas? Benar sekali Mbak Winona. Contohnya Mbak Pipit, saya ajak langsung Direkrut. melalui telepon, Direkrut sama direkrut sama saya. Karena saya melihat lingkungan Paulus pada saat itu, loh kok nggak ada anak muda, dan segala macam. Terus ada muncul niat saya untuk mengajak teman-teman saya, dan sampai hari ini, puji Tuhan, kelompok Paulus, lingkungan Paulus sudah memiliki 30-an lebih OMK-nya. Walaupun OMK-nya dari luar, masih dari luar, tapi setidaknya membangkitkan spiritualitas iman. Sehingga OMK lingkungan aslinya bisa tergerak hatinya. Oh, sudah ada yang mau bergabung. Kenapa aku yang lingkungan asli nggak datang dan bergabung dengan mereka? Dan kami sekarang sudah memulai dengan kegiatan, khususnya di bulan Mei ini kan Doa Rosario ya Romo. Nah, setiap 3 malam sekali kami berkumpul dalam bulan Mei ini untuk berdoa bersama Rosario. Dan malam ini juga jadwalnya Romo ada. Kami berdoa. Nah sekarang mungkin teman-teman lagi berdoa juga, nggak apa-apa lah. Iya. Kira-kira seperti itu Mbak Winona. Iya. Oke, karena kita juga terbatas waktu, mungkin terakhir banget nih Romo. Iya. Apa pesan-pesan dan harapan Romo bagi orang-orang muda dimanapun kita berada? ya. Pesan saya sekali lagi, kekayaan, talenta atau potensi yang ada dalam diri kalian yang merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa itu hendaknya sungguh-sungguh dikembangkan. Itu pertama-tama ya. Kalian adalah kekayaan gereja, kalian adalah kekayaan masyarakat, kalian adalah kekayaan bangsa ini. Kalian adalah masa depan gereja, masa depan bangsa ini. Nah, itu pertama. Ada banyak sarana ya. Baik itu yang ditawarkan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga yang ditawarkan oleh gereja untuk mewujud nyatakan segala kemampuan yang ada dalam diri kita itu. Lalu yang kedua, gunakan sebaik mungkin setiap kesempatan, baik itu dalam hidup bermasyarakat dengan saudara-saudara yang lain maupun dalam kehidupan menggereja ya. Gunakan setiap kesempatan untuk sungguh-sungguh mengembangkan diri ya. Paling tidak saya ingin sederhana ya, tidak muluk-muluk gitu. Ciptakan, bangkitkan kerinduan untuk berkumpul. Benar. Gitu ya. Sebagai saudara satu sama lain gitu ya. Iya. Kalau ada kerinduan untuk berkumpul, di sana tentu orang mulai berpikir bersama,
lalu orang mulai berpikir untuk melakukan sesuatu, berpikir untuk berkreasi. Ya. Entah itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan mempersiapkan diri untuk persiapan masa depan kalian, ya. Dari sisi dari sisi perjuangan hidup gitu ya, maupun dari sisi kerohanian gitu ya. Jadi jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang diberikan oleh masyarakat sekitar kalian, ya, oleh keluarga tentu juga, ya, kesempatan yang diberikan, lalu kesempatan juga yang diberikan oleh gereja untuk sungguh-sungguh mengembangkan segala potensi yang dianugerahkan Tuhan dalam diri kalian. Sekali lagi, tidak muluk-muluk, asal kalian memiliki kerinduan untuk berkumpul satu sama lain sebagai saudara. Di sana tentu akan tercipta banyak kreasi yang merupakan ungkapan dari apa yang ada dalam diri kalian. Ya. Diawali dari berkumpul itu dulu. Kalau nggak berkumpul ya sudah, mau bilang apa? Itu. Saya selalu mengatakan ciptakan kerinduan untuk berkumpul sebagai OMK. Yang lain-lain pasti akan mengikuti gitu ya. Itu. Dengan berkumpul orang berbicara, dengan berbicara orang saling tukar pikiran, dengan saling tukar pikiran orang menyadari bahwa banyak hal yang baik yang ada dalam dirinya yang bisa dikembangkan. Itu. Terima kasih Romo, luar biasa sekali peneguhannya. Tidak terasa sudah kurang lebih selama 1 jam ya kita berbicara bersama, sharing-sharing. Selama kurang lebih 1 jam ini kita sudah membicarakan banyak hal, mulai dari sharing pengalaman dari Mas Erwin, dari Mbak Vivit, dan juga sudah diteguhkan oleh Romo bahwa bagaimana kita sebagai orang muda, kita merupakan harapan dari gereja. Kita memegang peran yang penting bahwa kita adalah masa depan dari gereja itu sendiri. Ada banyak sekali potensi-potensi yang kita miliki sebagai kaum muda. Ada banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh gereja. Namun memang kita semua perlu terlibat secara aktif. Baik dari kaum muda sendiri harus aktif mencari, menggali, dan juga rekan-rekan muda Paroki Ijen ataupun rekan-rekan muda dimanapun Anda berada bisa mengajak teman-temannya supaya ikut terlibat aktif. Dan juga dari gereja supaya lebih aktif lagi untuk menggali dan mencari potensi-potensi yang ada dari kaum-kaum muda dalam masyarakat di paroki tersebut. Baik, untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, kita akan tutup dengan doa penutup. Bisa dibantu oleh Mas Erwin. Marilah kita bersikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul guna memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah selalu wadah OMK Katedral Paroki Ijen ini supaya selalu berguna dan dapat memuliakan nama-Mu. Jika kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, rekan-rekan OMK dimanapun berada, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Mas Erwin, terima kasih Mbak Vivi, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan muda di rumah, dimanapun Anda berada, yang sudah senantiasa mengikuti acara kita sampai di akhir ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam acara Katekese OMK yang selanjutnya. Sampai jumpa.
Amin.